bukan mungkin, ini menuju ke Kakanda. Kan udah bagus, dan tadi kecewa sama bapak. Ayah Anda. Gua sama dia terus. Oke, ini kepada Kakanda Said. Ini kan menjadi pelawak mungkin dari sejak kecil rahim. Mungkin bisa bercerita bagaimana pengalaman Anda saat menjadi pelawak, perkembangan lawak di Indonesia, dan akhirnya datanglah lawakan baru yang namanya stand-up comedy. Mungkin bisa curhat sedikit. Kalau bicara sama profesi sebagai pelawak, saya tidak tahu ini sejarah hidup saya yang salah. Bapak saya seorang bengkel, profesi bengkel, seorang apa sih, ibu rumah tangga yang baik. Kalau dipikir saya tidak mewarisi, kalau dipikir saya tidak mewarisi apa yang diwariskan oleh bapak saya. Bapak bengkel, anak pelawak, tapi saya bangga jadi pelawak. Orang bilang, orang memandang pelawak itu pekerjaan yang pilih-pilih. Karena memang pada kenyataannya di satu tempat kita harus tampil kayak pilih-pilih, ya. Tapi kita perlu bangga karena 70% acara televisi nasional, televisi dunia itu yang mengangkat adalah komedi. Hampa sebuah acara kalau tidak ada komedi. Dan itulah jadilah pekerjaan buat kami menghidupi keluarga dari profesi pelawak. Saya dulu pernah kerja di salon kecantikan. Saya bisa tanggul, bisa rebonding, bisa keriting. Saya ini korban rebonding. Orang kalau rebonding rambutnya dicatok, saya bibir saya. Dan sampai kemarin TPI tawarkan saya sinetron. Apakah saya lagi? Jangan tadi perlu tinggi. Jadi itu kisah-kisah jadi pelawak. Saya mulai SD sudah ikut lomba lawak, SMP sudah jadi pelawak, SMA jadi pelawak. Ya, ujung-ujung jadi pelawak, sampai saya jadi pelacur pasti yang lain. Jadi, saya tetap mempertahankan dunia komedi karena inilah dari hobi menjadi profesi, dan profesi sudah bisa menghasilkan. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian dari berkomedi, apalagi namanya sudah ada keren-kerennya, apa namanya itu adalah ibaratnya adalah revolusi di bidang lawakan. Jadi tidak lagi ada namanya, semua punya warna. Lawakan grup dengan komedi yang paling berisiko adalah dengan komedi. Karena apa? Kita tidak ada teman main, kita hanya berbicara sendiri dan tahu apakah kita bisa diketawain atau tidak. Padahal tujuannya melawai itu adalah kita mau diketawain. Betul tidak? Coba bayangkan. Terus saya bayangkan. Lama. Kenapa kita pelawak itu tidak boleh marah kalau diketawain? Karena memang tujuan kita mau diketawain. Coba jadi kapolsek, buka ketawain. Cuma apa? Jadi itulah tujuan dari komedi, membuat orang terhibur, dan itu adalah ibadah. Mudah-mudahan kita bisa menunjukkan dunia komedi dan bisa membangkitkan dan mengembangkan KPI. Ya, itu ya tadi. Jadi kita doakan semoga ya, ternyata dia melawak dari SD, SMP, SMA, sudah tua seperti ini masih melawak. Kita doakan semoga dia akan menjadi pelawak yang di dulu. Ini mungkin waktu lahir, orang kalau lahir biasanya menangis, kalau dia lahirnya ya itu tadi tentang pertanyaan saya ke kakak saya. Sekarang ini, Edil, karena kebetulan profilnya dia sebagai seniman dan dia sebagai boybandnya dia punya grup namanya Simiju. Alhamdulillah sampai sekarang belum terkenal. Ya, Simiju kemarin ada rilis ya film anniversary. Ya, mini album, tapi dia baru satu. Ini ngomong masalah perkembangan boyband, ini mungkin pertanyaan spesial sekali buat Edil. Sekarang banyak boyband, banyak girl band, tapi ada satu hal yang membuat saya kurang mengerti, itu JKT 48. Saya bertanya bagaimana ini pembagian honornya, 2001 orang atau bagaimana, 48 orang ini. Oke, mungkin
Edil punya sedikit tanggapan terhadap JKT48 atau bagaimana, silakan. Iya, sedikit sih waktu JKT48 itu belum terkenal sekali. Jadi sekarang itu sudah ada peraturan dari manajernya bahwa semua personil JKT48 itu dilarang mention-mentionan sama semua orang di Twitter, kecuali memang sesama membernya. Nah, waktu belum terkenal sekali itu saya pernah mention-mention sama Dedi. Ya, kenal mungkin ya, Dedi JKT48. Saya pernah mention-mentionan. Itu semua otak-otak maki-maki. Woi, apa kurang ajar, gini. Banyak satu kali mention. Dedi, terima kasih untuk hari ini ya. Karena kan saya satu panggung waktu belum terkenal, saya main pemain, dia tampil promo lagunya. Waktu itu masih heavy rotation. Jadi saya satu panggung. Masih heavy rotation dan bajunya masih dia pakai kotak kuning. Kalau yang begini. Saya pernah mention Baby, terima kasih ya untuk hari ini. Itu fans-fansnya yang laki-laki, mention semua. Apa kau sok kenal sekali, sok ini sekali. Padahal saya di mention tidak sama Baby. Orang sama ini sama saya. Padahal mentionnya cuma begitu saja. Tapi kita harus bersyukur ya. Fansnya itu JKT48 kalau kita lihat semua itu semuanya pakai lampu. Jadi apa tahu itu pakai lampu. Itu keren. Karena sekarang coba kebayang kalau misalnya tahun 90-an sudah ada JKT48. Bukan lampu pernah pakai. Lampu metromas. Apaan? Pak Jenang gitu. Kebayang kalau misalnya dia boy, bisa teriakan lainnya, boy. Kalau masih heavy rotation keren. I want you, masih sekali. Coba kalau iya, boy, apaan itu? Ya, iya masalah JKT48. Tapi ini sebenarnya ada pertanyaan satu yang mungkin cukup mengajak teman-teman sekalian. Ini mungkin informasi buat kalian bahwa kita bangga Pintar punya artis. Buktinya Edil pernah masuk TPO. Iya, yang menjadi membuat saya heran itu hati ketika Edil baru dari TPO sebanyak 8 episode. Setiap dia pulang di rumahnya disuruh menyanyi. Pertanyaannya apa bolehnya menyanyi dengan TPO? Ini jelaskan dulu nih, kenapa bisa terjadi nih? Coba silakan, mungkin temannya ini ada apa sebenarnya dengan TPO? Iya mungkin karena itu ya, sejak lahir memang sudah ditakdirkan jomblo. Jadi waktu itu ya udah daripada iseng, ya udah saya audisi, Check Me Out. Akhirnya saya dipilih Mas Aidil, padahal bukan nggak jawab. Mas Aidil besok bisa datang ke Fremantle ya. Oke, ini saya datang. Besok kamu syuting ya. Oke, besok syuting. Besok kamu nyanyi ya. Oke, nyanyi. Akhirnya saya nge-rap di Check Me Out. Dan hasilnya itu saya kasih tahu sedikit ya. Itu terkenal banyak yang bilang acara bombongan, ada yang bilang acara pulang. Itu sebenarnya cuma reality show. Cuman itu di atas panggung itu kita betul-betul memilih. Betul-betul cuma sudah digarap. Kalau misalnya kamu masih gak mampu, kamu komentar yang jelek. Kemudian yang menyalahkan kamu bela itu. Waktu itu saya masuk pertama di Check Me Out. 30 perempuan. Waktu Coki bilang, bentukan kamu sekarang. Tung, cuma cara menyala. Coki datang. Artis, kenapa kamu pilih Aidil? Dia cuma bilang, sebenarnya tadi terlambat, mati lampuku. Akhirnya waktu itu dia masih mati lampunya dan saya ya udah pulang dari PM kosong jomblo lagi. Akhirnya saya SMS lagi ke mentor, Mbak, kenapa Ji? Belum ada pasangan. Bisa gak lagi masuk sini? Belum masuk gak lagi. Karena waktu itu udah tidak dapat lagi pasangan. Jadi waktu itu ada cewek 18 tahun. Giliran tuh lagi yang memilih. Ada cewek 18 tahun. Oh keren sekali. Akhirnya Coki, tentukan pilihanmu sekarang. Oh santai. Dan tidak cewek yang masuk. Tung. Banyak mas mampu di atas. Sekalinya ada cewek 30 tahun. Masuk set. Tentukan pilihanmu sekarang. Tung. Oke. Langsung Coki ke saya. Kalau kita begitu tidak boleh komentar jelek karena sudah menyala, sudah kontrak. Ini kenapa kamu pilih dia? Cantik, menarik. Ya, tapi dia kan ibu-ibu. Gue mau dia menjadi kepala ibu. Ya. Dia dari dia, iya oke. Dan akhirnya ya, anak itu sudah tidak dapat pasangan.
Tapi setelah itu versi stand up, jadi kita masih punya materi. Nah, BT ini seperti itu. Jadi talk show, tapi kita sudah punya materi. Jadi sebelum kita tampil, kita diskusi sama isinya, apa nanti mau bahas, apa nanti mau bahas. Jadi nanti tinggal dia yang mainkan, kita tinggal jawab. Itu yang namanya BT, bukan materi. Dan itu cuma aja yang punya. Komentar dengan video lainnya tidak ada. Oke, thank you. Oke, tepuk tangan untuk Emil dan Ayah Sensai. Oke, teman-teman sekalian, kumpul semua di sini. Ini undangan makan siang untuk kalian semua. Ya.